teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energinya juga terkadang vice versa, jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya, oke? Mau informasiin ke teman-teman ya tentang berita yang mungkin teman-teman lagi tunggu-tunggu. Ini general reading percintaan loh, jangan paksa aku untuk membaca yang lain ya. Aku nggak mampu membawakan pesan universe, serius, sumpah beneran. Aku hanya bisa membacakan, melihat readingan untuk percintaan, tapi kalau untuk yang universe gitu ya keberkahan atau lainnya, aduh nggak sanggup. Minta maaf banget ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Ini adalah perasaan seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana saat ini dia energinya kepada kamu? Bayangkan wajahnya, tarik nafas, hembuskan. Semoga bagus. Oke, ritual yang ya siapa ini teman-teman? Kamu juga masih, ini energi dia loh sama kamu ya. Ini energi dia loh ke kamu. Oke, sebentar. Aku mau kumpulin dulu. Aku juga nggak apa nggak bisa baca tentang universe sekali lagi ya. Bukan aku ini ya tidak mau mencoba ya, tapi kurang berani. Oke, kita lihat untuk Two of Cups. Jadi orang yang nggak berkomunikasi dengan kamu, orang masih sayang, dia sayang banget, nggak bakal bisa jauh dari kamu, udah pasti. Kamu mau blok dia, mau bikin dia kelimpungan kayak gimana pun, pasti dia bakal dateng. Pasti bakalan datang. Kenapa aku bilang seperti itu? Oke. Entah apa yang terjadi dalam hubungan kalian, tetapi perasaan dia nih, energi dia ini sama kamu tuh, dia nggak bisa gitu loh ya melakukan kegiatan sehari-hari atau di dalam kehidupannya ini berjalan gitu ya tanpa ada kamu. Woi, sekalipun kamu sekarang ini mungkin lagi jauh, lagi LDR, entah kamu lagi kerja di luar negeri atau kamu lagi berada di mungkin kerajaannya Ibu Ratu itu ya, Ibu Ratu Pantai Selatan ya, tapi dia nggak peduli dengan jarak yang ada di antara kamu. Perasaannya sama kamu tuh tetap sama seperti di awal kalian bertemu. Dia sangat jatuh cinta sama kamu dari awal pertemuan antara dia dengan kamu sampai dengan detik ini ya. Pesannya sih dia dalam keadaan apapun jangan pernah tinggalkan dia, karena energi kamu itu mempengaruhi kegiatan dia dalam kesehariannya. Ya, mungkin kamu bolehlah tidak komunikasi sama dia berhari-hari, tidak bales chatnya mungkin sampai berjam-jam. Ya, tapi dia nggak pedulikan hal tersebut, guys, ya. Yang penting kamu tuh ada gitu loh, ya. Dia itu misalkan kalian pacaran, yang penting kamu masih pacarnya dia gitu loh, ya. Oke, aku ngerasa memang orang ini tuh juga memang butuh perhatian, tapi dia di sini sama kamu sepertinya sudah banyak mengalami perjalanan yang cukup histeris. Kenapa aku bilang begitu ini? Di dianya melakukan perubahan, ada perubahan pada diri dia, ya. Seperti kartu The Capilar itu ya, apa sih namanya, di chapter pilar itu ya. Dia melakukan perubahan dalam sikapnya ini karena banyaknya tragedi ya di dalam hubungan ini yang lambat laun memunculkan sikap ataupun reaksi dia untuk berubah gitu ya. Jadi dia itu harus mengambil sikap yang
kalau aku lihat sih mungkin dia harus beradaptasi gitu ya dengan masalah itu dan harus menyatu gitu, dia harus berubah, kalau enggak ya hubungan kalian nggak akan bisa sampai dengan detik ini. Aku rasa kamu sama dia ini berjauhan, tapi hubungannya itu di sini kayak kayak kekal gitu loh, kayak susah banget buat dipisahin, ya. Kenapa aku bilang begitu? Nih, mungkin, bisa bisa jadi kalian ini twin flame ya, twin flame agak susah guys buat dimusnahkan ya, kecuali kalian sama-sama mengambil hikmah ya dari perjalanan hubungan kalian dan itu pun juga nggak sampai di situ aja, nggak putus gitu aja kalau memang kalian ada kesepakatan, sampai tua, sampai mati gitu ya. Pasti ada aja ya, kalian tuh masih saling support, saling berkabar. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya banyak sekali ya. Banyak sekali, terutama juga mungkin klien-klien aku juga yang seperti itu dan mereka sampai detik ini baik-baik aja. Ya karena apa? Ya itu dia punya prinsip atau pandangan terhadap suatu manusia dan keadaan. Dia udah bisa sudah mengalami perubahan di dalam dirinya, dia bisa menilai, bisa memandang baik buruk dan, tergantung ya orang-orang beda-beda, nggak semua orang sama, banyak orang yang mungkin juga salah paham dengan hubungan-hubungan yang mungkin, dinilainya nggak baik, nggak benar, tapi di dalam satu sisi, kita nggak pernah menyadari ya, ada banyak orang yang terlibat ataupun juga ditakdirkan ya bertemu dengan twin flame-nya, dengan belahan jiwanya yang itu membuat waktu yang cukup lama untuk bisa mereka ini sadar dan terpisah. Itu pun juga setelah sadar nggak terpisah gitu aja, kadangkala masih saja ya energinya itu selalu ada ya, karena mereka juga ternyata untuk apa ya, seperti peningkatan karir ataupun juga dalam kehidupan, mereka saling support, gitu. Tapi tetap berada pada norma yang sesuai dengan aturan yang ada, gitu. Jadi mereka juga tidak melanggar dan juga mereka fine-fine aja, udah bersih hatinya, gitu ya. Kalau aku lihat di hubungan ini tuh dia seperti itu sama kamu, ya. Dia tuh nggak bisa loh, gitu ya. Jangan pernah pergi meninggalkan aku. Mungkin dalam keadaan dia salah sekalipun dia ini ya, apa ya, seperti memang orangnya sulit ya untuk minta maaf, sulit merubah karakter, tapi ya akan ada satu momen ataupun juga suatu hari nanti ataupun sekarang ini yang aku bacakan, orang ini sudah mengalami perubahan. Ya, sudah benar-benar dia ini udah sih kita saling dukung gitu ya, kita saling dukung, komunikasi ya. Mungkin sebisanya aja kamu mungkin lagi ada, eee, waktu buat dia, dia welcome, kalau nggak ada juga dia nggak terlalu menuntut. Ya ini hubungan apa seperti ini ya. Aku rasa orang ini dengan kamu ini punya kekuatan batin atau ikatan batin yang cukup kuat ya. Di dalam keadaan pernah mungkin kamu dan dia di sini, menyendiri, saling masing-masing pernah berpisah, tapi pada akhirnya kalian bersatu lagi ya, kalian berkomunikasi lagi dan kalian bertemu lagi. Kalian sulit untuk berpisah ya, pada akhirnya ya aku merasa kamu dan dia di sini menjalin silaturahmi masih ya, komunikasi juga masih. Dan sekarang kamu sama dia ini bagaikan sepasang yang tidak bisa dipisahkan ya. Justru malah aku ngelihatnya kayak saling tolong menolong gitu ya. Emang ini juga ada campur tangan semesta ya yang menolong kalian di saat kalian dalam keadaan mungkin Eee, gelap pikiran ya, dan hati mungkin juga sedang tidak berdaya ya, mungkin kalian pernah mengalami satu kejadian yang cukup hebat dalam perjalanan, cintanya, yang pada akhirnya karena sulit ya kondisinya untuk kalian di sini berpisah, ya mau nggak mau dia pada akhirnya beradaptasi dengan kamu, gitu ya. Bukannya kamu loh yang beradaptasi dengan dia, soalnya dia yang ngebet banget sama kamu gitu ya. Di sini kalau kamu memang ada waktu ya dia terima gitu, kalau enggak ya dia juga nggak mau memaksa. Jadi yang penting kamu tuh nggak ninggalin dia atau nggak menutup komunikasi dia selama-lamanya. Dia nggak mau gitu loh ya. Jadi dari awal kalian kenal sampai dengan detik ini dia berasa kayak belum sanggup ya dan dia juga
mungkin ada pikiran buat ninggalin kamu, tapi ternyata pernah dia coba dan kemudian dia tidak bisa ya, tidak bisa gitu loh, merasa kesepian walaupun terlihat bebas, terlihat dia kuat, happy-happy aja, di dalam kalbunya dia kesepian. Yang akhirnya apa? Dia mencari kamu. Aku yakin banget. Makanya teman-teman kalau di sini lagi nggak komunikasi, relax aja, damai, tenang ya, dia pasti balik lagi. Aku yakin banget seseorang yang saat ini tidak komunikasi sama kamu, atau mungkin kamu memutuskan hubungan sama dia karena mungkin jarak, karena mungkin juga waktu ya yang susah sekali, itu dia bakal ngejar lagi. Kamu diem aja, nggak perlu ngapa-ngapain, pasti ada penjelasan. Dan ujung-ujungnya pasti kamu dimarahin sama dia, ya kenapa kamu seperti itu? Oh, kamu sombong sekali ya sekarang ini. Tidak seperti itu ya. Karena sebetulnya memang dia selalu membutuhkan kamu, bukan dalam bentuk yang negatif ya guys ya. Tapi memang energi kamu itu membangkitkan gairah dia dalam kehidupan. Dia merasa tenang, merasa damai, merasa bisa beraktivitas dengan senang hati ya. Beda dengan kamu memutuskan atau memblok, maka energi dia ini kayak suram, kayak sakit gitu ya. Sakit di dalam batinnya, membuat diri dia tidak bisa berekspresi di dalam kehidupan sehari-hari. Pernah ngerasain? Ini yang dia rasain, guys. Oke, apakah orang yang tidak berkomunikasi ini akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat? Kita lihat energinya. Iya, the full. Dia udah mulai memaafkan ya. Sudah menyadari gitu loh ya. Mungkin yang kemarin-kemarin kok dia terlalu egois, terlalu ya mencari keuntungan gitu ya. Dia kepingin berubah, dan aku rasa sekarang dia adalah sosok yang baru guys ya, yang baru. Dan aku juga ngerasa kalau dia bakal lebih dulu untuk berkomunikasi dengan kamu ya, meskipun di sini dia gengsi banget, tapi dia akan melakukan duluan daripada diem kehilangan kamu. Dia akan melakukan lebih dulu. Kenapa? Karena dia masih mencintai kamu, meskipun dia bingung banget, gengsi banget ya, untuk dia cari tahu tentang kamu lagi dan ngedeketin kamu lagi nantinya. Tapi dia berusaha untuk bisa bersama dengan kamu karena dia masih butuh kamu. Jadi dia masih harus berusaha supaya kamu nggak pergi dari dia gitu. Dia nggak bisa menata kehidupan ini tanpa bantuan kamu. Dia nggak bisa beruntung hidupnya kalau nggak ada kamu. Makanya itu dia juga bingung banget, dia gengsi banget buat ngomong sesuatu ataupun berkata maaf sama kamu. Tapi aku ngerasa dia yang bakal duluan ngehubungin kamu, yang bakal duluan merayu kamu ya. Mau nggak mau itu yang akan dia lakukan, dan itu sudah pertimbangan dia selama beberapa hari ini. Karena di sini nih kamu pembawa keberuntungan, kamu jauh ya, dia energinya payah, energi dia yang rusak gitu. Dia nggak mau, bukan dia mau ngambil manfaat energi kamu ya, tapi dia ngerasain kalau deket sama kamu tuh hidupnya selalu beruntung. Itu yang dia rasakan ya. Percaya nggak percaya, kamu pembawa keberuntungan buat dia dan juga untuk keluarganya ya. Dia bisa hidupnya seperti sekarang nyaman, itu ada energi kamu yang dia rasakan, yang memberikan keberuntungan buat dia. Makanya saat ini dia banyak disayang, disenangi ya. Dan di sini dia pingin banget berubah gitu ya. Pingin berubah, dia pingin lebih baik sama kamu, dan juga dia mendapatkan pelajaran berharga, dan hal tersebut dia aplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan sekarang-sekarang ini teman-teman ya, nanti ke depannya nih dia kan bakal ngehubungin kamu duluan ya. Nanti dia berubah, dia akan banyak mengadopsi apa yang pernah kamu ini ya, yang kamu kayak ajari lah ke dia, itu akan dia ambil ya, akan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan lebih jauh lebih harmonis kehidupan dia bersama dengan orang-orang terdekatnya, begitupun dengan dirinya sendiri, dan dia juga sama kamu akan lebih damai. Aku ngerasa kalau dia ini emang apa ya, mengistimewakan kamu banget. Kamu pembawa keberuntungan gitu loh ya. Jadi deket sama kamu kok bisa bikin dia terkenal di mana-mana
Energi kamu itu bikin dia tuh percaya diri gitu, gampang cari uang ya, gampang dapat pertemanan, diterima di kalangan orang-orang manapun. Percaya nggak percaya, kamu itu pembawa keberuntungan energinya. Mungkin kamu aja yang selama ini menutup ya, denial bahwa kamu itu istimewa, sedangkan sosok yang saat ini jauh sama kamu mengatakan kamu adalah sosok yang istimewa. Tuh kan, four of one, pemberi keberuntungan. Ya, hidupnya jadi stabil, hidupnya itu banyak kebahagiaan ya, jauh dibandingkan ketika kamu memutus hubungan dengan dia atau memutus komunikasi dengan dia, hidupnya banyak kesedihan. Meskipun dia memaksakan diri dia tanpa kamu dan dia bisa, tetapi di dalam batinnya dia kesepian ya. Pada akhirnya dia mengambil jalan perubahan gitu ya. Mau nggak mau dia harus memaafkan semua apa yang sudah terjadi, bahkan juga dia harus merubah apa yang jelek yang ada pada diri dia ya, karena sebetulnya dia juga gengsi buat ngomong maaf atau segala ya yang membuat harga dirinya turun di depan kamu. Mungkin selama ini dia merasa dia selalu yang paling terbaik di hadapan kamu, tapi sekarang dia tidak lagi seperti itu. Dia sudah mulai pertimbangan karena nanti akan banyak banget nih keuntungan yang dia dapatkan kalau dia deket sama kamu ya, bukan melalui materi aja, bukan kamu ngasih materi ke dia ya, tapi dia ini ngerasa kalau energi dia sama kamu itu baikan, dia ke rezekinya juga baik gitu loh ya. Jadi dia dalam kehidupan sehari-harinya juga baik, teman-teman juga sama dia kok kayak baik semua ya, banyak orang yang senang sama dia. Beda saat dia sama kamu lagi ada masalah, saat dia sama kamu lagi kayak renggang, itu kayak nggak ada kebahagiaan buat dia, kayak orang-orang tuh nggak bisa ngelihat ada dia, tapi pada saat dia baik sama kamu, kayak banyak sekali kebahagiaan, kebaikan yang dia terima setiap harinya. Itu makanya kenapa saat ini orang ini yang nggak berkomunikasi nyesel dan dia bakal duluan. Sekarang mungkin dia lagi mempertimbangkan ya, apa aja yang harus dia katakan sama kamu, tapi nanti ada aja jalannya. Aku rasa seperti itu ya, ada aja jalannya yang bikin nanti kamu sama dia bisa bersama lagi. Dia akan komunikasi duluan ke kamu gitu ya guys ya. Saya melihatnya seperti itu. Kita lihat energi kamu ke dia gimana. Energi kamu ke dia seperti apa. Ini bakal komunikasi ya guys, dia bakal datang duluan. Queen of Water. Ih, kamu juga baik kok memaafkan dia. Ya, tapi juga di sini kamu kayak lebih judes ya. Lebih galak sikapnya ke dia, tapi kamu menerima. Di sini kamu akan melihat dari berbagai sudut pandang kenapa dia seperti itu dan kenapa kamu harus tetap baik sama dia. Dan ada Queen of Swords ya. Nanti hubungan ini tidak akan dikendalikan oleh dia lagi ya, karena kamu di sini adalah pemimpinnya, ratunya, rajanya. Jadi kamu nanti yang akan memimpin pergerakan hubungan ini. Jadi kamu, kalau kamu marah ya pasti dia bakal diputus gitu aja. Jadi dia bakal nurut gitu, takut karena kehilangan kamu ini akan membuat kehidupannya jadi berantakan. Well of Fortune ya, bener kan, kamu pembawa keberuntungan buat dia. Dan aku rasa hubungan kamu sama dia juga akan berjalan, masih akan berjalan lama ya, karena roda takdir mengatakan kamu masih akan baik-baik saja dengan orang ini. Aku rasa kamu orang yang sangat pintar ya, bijaksana sih lebihnya gitu ya. Jadi kamu tahu saatnya kamu marah ya, kamu tahu bagaimana kamu memutuskan kan, karena aku lihat kamu tuh bisa melihat dari sudut pandang kamu tentang banyak orang termasuk dia. Jadi kamu bisa menilai sejauh mana nih hubungan ini, sebaik apa dia dan apa keuntungan dengan dia. Mungkin kamu tidak bisa mengambil keuntungan tersebut dari dia, tetapi kayak kamu punya kebijaksanaan sendiri ya, kenapa kamu masih bersama dengan dia. Nah, aku rasa jalannya itu ke depan masih terus bersama dengan dia ya, meskipun kalian di sini LDR. Ya, seperti itu. Five of Pentacle. Kamu orang kaya raya ya. Kamu itu
hidupnya beruntung ya, terus dikelilingi oleh keberuntungan, bahkan aku ngelihat semesta itu mendukung kamu banget, banyak uang ya, karir bagus, kesehatan bagus, pemikiran bagus. Jadi banyak orang yang senang banget sama kamu, yang segen sama kamu, termasuk dia. Oke, hubungannya akan kembali membaik sih guys, itu yang terlihat ya. Oke, kita lihat ini zodiak dari siapa. Ada Aries, ada Aquarius, Cancer, Aries lagi. Lalu ada Pisces, Capricorn, Libra, Aquarius, ada Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Lalu ada Leo dan ada Scorpio, Cancer, Pisces. Kita lihat untuk inisialnya teman-teman. P, R, S, K, N, L, G. Pokoknya selama berhubungan dalam pasangan ataupun selama kamu menjalin hubungan mencari pasangan, hindari orang yang kepingin mau dikasih terus ya. Nanti itu yang bikin menguras energi di dalam hubungan ini adalah karena banyak minta-minta, karena banyak materi gitu ya, yang jadi tujuan banyak orang yang dekat sama kamu. Karena aku rasa kamu ini orangnya banyak uang ya, mudah ngeluarin uang, royal maksudnya begitu. Duh, gimana kamu nggak kesepian ya? Gimana kamu nggak kesepian, wede? Ya, kamu sangat konsisten ya sama pekerjaan, sama tanggung jawab, sehingga kamu dianugerahkan keberuntungan terus sama Tuhan semesta ya. Hidupnya banyak keberuntungan ya, siapapun yang deket sama kamu seneng. Intinya kamu ini pembawa kebahagiaan buat banyak orang termasuk dia. See you next video, bye bye teman-teman.